ibadah umrah kita setelah tadi teorinya kita terima di atas, ya kita akan lanjutkan praktek kita. Nah, di sini sebelum kita mulai saya akan kasih contoh bagaimana cara menggunakan kain ihram bagi laki-laki. Ya intinya sebenarnya menggunakan kain ihram itu ya begitu dia udah pakai disarungkan, ini ada selempang kan sudah selesai, nggak ada tata cara khusus harus syaratnya seperti ini, seperti itu, enggak. Nah, tapi di sini saya hanya mau kasih tips bagaimana cara menggunakan kain ihram yang nyaman khusus bagi laki-laki. Kita nggak pengen ibadah kita hilang kekhusyuannya hanya gara-gara perkara sibuk-sibuk asik gini-giniin baju, nggak fokus lagi ibadahnya. Nah, pertama ini khusus bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu nanti tinggal pakai baju biasanya aja, baju syar'inya. Nah, kemudian seperti ini pertama untuk sarungnya. Nah, ini arahkan kemari. Ini saya langsung ambil kasih tips yang mudah, yang nyaman insya Allah. Nah, ini disisakan segini nih kira-kira. Kita mundur lagi. Oke, ini kira-kira satu tangan. Kemudian ini letakkan di sini. Nah, oke. Lalu taruh sini, kemudian di set begini. Udah tinggal digulung. Tinggal digulungkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, insya Allah sudah aman. Ini bawah pun kalau terbuka, masih ada lagi nih. Set, udah nggak nampak lagi, nggak bisa. Ya kan, insya Allah aman seperti ini. Nah, ini juga lebih kokoh, insya Allah lebih kuat. Kemudian bagian atasannya, seperti ini sudah boleh, sudah sah. Tapi untuk lebih nyamannya, Bapak Ibu bisa ambil ujungnya nih Bapak-Bapak, ya kan, kayak gini, ambil ujung bagian atas sama bawah, sama sebelah kiri. Sini masukkan ke kiri, ini dulu masukkan ke sini. Tapi saran saya, ini tipsnya biar nggak terbuka-buka nantinya, ini ujungnya ini disimpulkan. Set, udah, masukkan ke sini, sebelah kiri. Udah. Nah, satu lagi juga demikian. Ini ambil ujung bagian atasnya, simpulkan, kemudian masukkan sini ke sebelah kanan, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Nah, seperti ini sudah selesai. Jadi yang bapak-bapak pun udah bisa fokus, tinggal fokus saja sama khusyuk ibadahnya, talbiyah, zikir-zikirnya, bacaan doanya. Yang seperti ini insya Allah sudah aman, tidak jatuh lagi. Oke. Nah, hanya nanti tinggal begitu mau tawaf, ini dikeluarkan aja. Set. Nanti selesai tawaf, mau sholat 2 rakaat, dimasukin lagi. Selesai. Tinggal dirapi-rapikan aja dikit lagi. Oke? Siap. Kita lanjutkan. Nah, anggaplah kita sekarang keluar dari hotel, ya kan? Keluar dari hotel, kemudian kita jalan menuju ke pelataran Ka'bah, ke area Masjidil Haram. Nah, dalam perjalanan kita boleh sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai kapan? Sampai kita tiba di Masjidil Haram. Nah, sampai di situ kita jalan. Nah, katakanlah kita sekarang sudah berada di area mau masuk masjid nih. Kita masuk dengan apa tadi sunnahnya? Masuk dengan kaki kanan, kemudian membaca paling mudahnya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Oke, kita masuk. Boleh Bapak Ibu? Kita dari sana aja yuk, Bapak Ibu ikut dari sana nih, karena biar lebih
real bahwa kita masuk nanti dari sana nanti nih. Nah, oke. Tiba di sini kita masuk nih. Ketika melihat Ka'bah tadi, coba dilihat bukunya. Apa yang dianjurkan untuk kita baca? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Jadi kita dianjurkan membaca itu tadi. Nah, kemudian kita jalan-jalan lanjut. Nah, pertama kita akan keluar, Bapak Ibu boleh ikutin dari sini. Kita keluar dari pintu masuk itu, kita nggak langsung ketemu dengan Hajar Aswad. Ya, kita akan dikasih waktu beberapa meter dulu untuk persiapan menuju ke Hajar Aswad. Nah, masuk di sini apa yang dilakukan oleh bagi yang jamaah laki-laki? Ya, menyingkap bahu sebelah kanannya. Set. Iya. Begini. Oke. Nah, kita mulai jalan ke arah Hajar Aswad. Nah, sampai di sini sunnahnya kita memang menyentuhnya, menyentuh Hajar Aswad itu. Dan kemudian menciumnya, kemudian membaca Bismillah, Allahu Akbar. Kalau nggak memungkinkan, kita akan menyentuhnya, kemudian mencium tangan yang menyentuhnya dan membaca Bismillah, Allahu Akbar. Kalau tidak bisa, cukup memberikan isyarat. Dan kemungkinan kita biasanya kalau rombongan seperti ini, kita akan mengambil posisi yang agak lebih jauh daripada Hajar Aswad tersebut. Jadi kita memberikan isyarat Bismillahi Allahu Akbar. Nah, cukup seperti itu tanpa harus mencium tangan kita. Oke. Kemudian kita lanjut jalan. Di sini sebelum kita lanjutkan, di sini Bapak Ibu, ini namanya area disebut dengan area multazam. Area antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini. Ini multazam, ini salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, makanya kita lihat kalau ada di video-video itu ada askar-askarnya yang biasa jaga di sini. Kadang mereka kalau lagi waktu sholat lagi lengang, ini mereka sini nempelkan badannya ke sini untuk berdoa. Karena memang sunnahnya dahulu Nabi SAW begitu. Beliau menempelkan badan beliau sebelah kanan seperti ini, kemudian beliau berdoa. Salah satu tempat yang mustajab. Oke. Nah, kemudian kita jalan yang nah di sini nanti kita akan melihat di sini ada makom Ibrahim, ya kan, yang nanti akan kita sholat di belakangnya. Kemudian sampai di sini area sini kita akan melihat di sini namanya area Hijr, ya. Hijr Ismail ini adalah salah satu, bukan salah satu, ini bagian dari Ka'bah ini juga, bagian dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebesar ini dulunya tuh sampai Hijr Ismail. Di zamannya Nabi Ibrahim. Cuman di zamannya Nabi sempat pondasi Ka'bah ini hancur, kemudian di zaman Nabi SAW ini akan diperbaiki lagi, tapi ada kekurangan biaya mereka untuk membangunnya. Terbangunlah seperti ini. Ya kan? Nah, ini bagian ini masih bagian dari area Ka'bah, sehingga ketika kita berada dalam sini itu sama dengan kita berada di dalam Ka'bah. Ini juga dianjurkan, disunahkan kita untuk sholat di area di dalam Hijr Ismail ini, dalam Hijr ini. Ini sholat di dalam Ka'bah. Nah, karena ini bagian dari Ka'bah, artinya kalau kita mau tawaf, nggak boleh kita potong jalan dari sini. Nggak sah tawafnya. Karena tawaf itu fikihnya dia memutari Ka'bah sepenuhnya, seluruhnya sebanyak 7 kali. Ya. Nah, ya kita harus dari sini. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau sholat di sini nanti ada waktunya itu. Kalau sekarang di peraturannya berubah-ubah. Kalau sekarang terakhir saya dengar informasinya dari orang yang di sana, untuk yang laki-laki itu dibuka di jam 10 siang ya, sampai jam 1 siang kalau nggak salah itu nanti untuk ngantri di situ udah bisa ngantri. Kalau bapak-bapak boleh langsung aja ke sini, tapi kalau ada ibu-ibu ada tempat khusus, tempat ngambil antriannya itu tuh dibuka tengah malam itu nanti. Ya, buka tempat tengah malam. Lalu nanti kalau yang ibu-ibu gampang, nanti ada askarnya yang akan mandu, mereka tinggal jalan, nggak perlu sepisan desak-desakan. Tapi memang antriannya bisa sampai 5 jam. Nah, kalau yang bapak-bapak tinggal berdiri aja di sini nanti jalan, kalau ketemulah carilah di tempat tersebut tadi antriannya, tinggal nunggu aja situ.
Nah, kemudian kita jalan sambil membaca doa apa saja, bebas. Membaca doa apa saja, zikir apa saja, buka mushaf boleh, buka handphone untuk lihat doa-doanya silahkan. Terus dibaca. Nggak ada baca doa-doa yang khusus kecuali sampai di sini. Sampai di sini, ini rukun Yamani. Ya, itu rukun Iraqi, ini rukun Syami, ini rukun Yamani. Kenapa rukun Iraqi? Yang sudut sana karena dia mengarah ke arah negeri Irak, ini ke arah negeri Syam, ini ke arah Yaman. Nah, di sini kita juga disunahkan untuk menyentuhnya. Ya, tapi kalau tidak bisa, kita tidak perlu menyentuhnya, kita langsung lanjut jalan lagi. Ya, sampai di sini antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, inilah di sini ada bacaan khusus yang kita dianjurkan untuk membacanya, yaitu doa sapu jagat tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini nggak harus dibaca cuma di sini. Di tempat lain kalau kita nggak tahu lagi mau doa apa, mau bagaimana tadi ngungkapinnya, ya udah baca doa itu, niatkan untuk apa tadi kita doanya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Perhatikan jangan sampai kita menzolimi orang lain di tempat seperti ini. Ya, kalau berdesakan itu wajar, tapi kalau udah sampai levelnya mulai mesikut-sikut sana sini, mulai hilang kesabaran, ya jangan sampai seperti itu. Ingat, dijaga baik-baik hatinya, ya. Mungkin kita di tengah-tengah perjalanan kita akan banyak ketemu orang-orang yang mungkin ya dengan kita katakan mungkin agak sedikit resek mungkin, ya. Ibadah tapi sampai mengganggu orang lain. Nah, itu kita nggak boleh demikian. Termasuk ya Bu, termasuk Bapak Ibu, seperti tadi kita mengeraskan bacaan-bacaan doa kita tuh sebenarnya tidak boleh kan. Kita di situ nanti banyak ketemu orang-orang yang seperti itu, termasuk yang dari negara kita, khusus Indonesia. Teriak-teriak tuh baca doanya. Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Semua tuh. Rabbana, Rabbana, atina, atina. Enggak. Ingat, ini kita doa, berzikir masing-masing, ini ibadah masing-masing, ya. Fokus, semua orang punya permintaannya masing-masing, punya keinginannya masing-masing, minta sama Allah. Gak usah bergantung sama pemandunya. Saya nanti di sini hanya membantu Bapak Ibu untuk mengingatkan mana tempatnya, mana doa-doa yang memang ada doa khususnya di situ, ya kan? Bapak Ibu bisa ikutin seperti itu. Nah, mutar. Saran saya juga Bapak Ibu, sebelum berangkat, Bapak Ibu coba banyak-banyak mempelajari tentang rangkaian atau sejarah dari ibadah haji dan umroh ini. Kenapa tawaf? Kenapa ada rombel lari-lari kecil dulu dianjurkan? Mana Nabi SAW ketika datang ke kota Mekah dalam keadaan letih, orang-orang musyrik Mekah pada saat itu melihat, ini kaumnya ini udah lemah semua nih mereka. Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk tunjukkan izah mereka. Walaupun kami udah capek nih dari Madinah ke sini, kami masih bisa kuat nih. Juga Nabi pun keluar. Pelajarannya bahwa kita seorang muslim itu adalah orang yang harus nggak boleh kelihatan lemah di depan orang-orang non muslim, orang-orang kafir, ya, dan seterusnya. Itu dia coba direnungin, bacaan-bacaannya dipahami, agar sekali lagi agar ibadah kita lebih berkesan. Semakin khusyuk ibadah kita, semakin besar pula pengaruhnya dalam kehidupan kita nanti ya Bapak Ibu. Nah, begitulah sampai di sini kita di Hajar Aswad lagi, kita mengangkat tangan lagi, membaca Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita lanjutkan. Begitulah seterusnya yang akan kita lakukan sebanyak 7 putaran. Ya. Oke, mana kita praktek 7 putaran langsung nih? Ya, atau ada bapak-bapak yang mau memastikan bahwasanya ilmunya sudah sampai dengan benar, ada mau ditanyakan atau mau dicoba Pak? Gimana coba Bapak? Gak apa-apa sambil dijalanin, kita mulai dari sini Pak. Jadi tadi pertama Bapak, oke, sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian, apa yang kita lakukan? Kita memberikan isyarat, angkat tangan ke Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Oke, kemudian berjalan Pak. Jalan sini. Sampai sini nggak harus berhenti. Enggak. Sampai sini nggak harus berhenti. Yang mana kita dianjurkan untuk berhenti nanti? Ini terus muter. Apa yang kita lakukan di sini, Pak? Enggak, salah. Bukan. Nggak ada isyarat lagi di sini.
Tapi apa di sini kita lakukan? Kita nggak ada berhenti nih, lanjut jalan. Doa aja, zikir, ya kan? Doa, zikir terus sampai sini kan. Nah, di mana nanti kita dianjurkan untuk bukan berhenti sih istilahnya, tapi ada yang kita lakukan di situ. Di mana lagi nanti? Di Rukun Yamani. Rukun Yamani itu antara dia sebelum Hajar Aswad. Jadi di sini Hajar Aswad, sebelahnya Rukun Yamani. Apa yang kita disunahkan di sini untuk lakukan? Itu di sini ya benar, antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Pas di sininya di rukunnya kita dianjurkan untuk menyentuhnya. Menyentuh ya. Iya, tapi kalau memang tidak bisa, ya udah kita nggak perlu menyentuhnya, kita lanjut jalan tanpa harus memberi isyarat, nggak usah lagi. Memberikan isyarat itu hanya pada di Hajar Aswad. Ya. Terus setiap putaran, sampai putaran ke-7, kita selesai langsung nanti ke Makom Ibrahim. Nah, oke, kita ulangin. Tadi sampai di sini, menyentuh, kalau nggak memungkinkan, kita memberikan isyarat saja. Nggak ada bacaan. Nah, langsung di sini, apa yang kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Terus sampai di sini lagi. Ya, sejajarnya begini nih. Bukan sejajarnya begini ya. Sejajarnya begini. Hah? Baca doa yang mana? Ya, pokoknya semuanya sambil jalan. Sambil jalan, nggak mesti berhenti. Iya. Malah berbahaya kalau kita berhenti. Tapi waktu Ya. kita bilang Bismillah, Allahu Akbar, kita jalan terus ya. Iya, sambil jalan. Itu nggak akan bisa cepat kita jalan itu Pak, karena kita rame di situ. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak gitu pas nih, agak kayak tanya agak kelewat lah, nggak apa-apa udah kalau dikit-dikit gitu. Ya. Lanjut situ. Udah, begitulah yang kita lakukan sebanyak 7 putaran. Ya. 7 putaran ya Bapak Ibu, kalau bingung untuk merangkai doanya bisa disusun strategi berdoanya. Kayak mana misalnya putaran pertama doanya untuk diri sendiri dulu nih, ampunan, mohon ampun sama Allah. Putaran kedua mohon kebaikan dunia sama Allah, minta dunia, minta apa yang tadi yang pertama akhirat. Kemudian putaran ketiga baru doa fokus ke doain keluarga, doain orang tua. Putaran keempat doain saudara-saudara. Putaran kelima doain teman. Doa 6, 7 doain orang-orang yang ada nitip doa sama kita. Gitu. Jadi biar gak ada waktu kosong lisan kita ya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lari dari kecil itu di putaran pertama, kedua, dan ketiga saja. Ya, setelah dari itu ya nggak ada lagi anjuran untuk lari-lari kecil. Gitu. Dari mulai mana deh? Dari mulai sini, dari mulai Hajar Aswad sini nanti. Iya, sampai terus Pak selama 3 kali. Lari 1, 2, 3, selesai baru jalan pelan. Jalan biasa. Tapi kalau saya nanti bawanya, tetap saya akan pandu dengan berjalan saja. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah rombongan yang lain jamaah. Tapi kalau tadi saya katakan, kalau memang ada yang saya bisa lah saat sendiri, nanti kita pokoknya ketemu di sini aja ya. Ya udah, nggak apa-apa, lanjut. Nanti kita ketemu di sini, di belakang Makom Ibrahim, sholat di situ. Gitu. Oke. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjutkan, ada yang mau tanya lagi, Pak? Gak ada? Oke. Kita lanjutkan. Setelah, anggaplah kita sudah 7 putaran. Setelah 7 putaran dari sini, kita langsung aja, nanti kita akan ambil ancang-ancang untuk berjalan menuju ke belakang Makom Ibrahim. Di sini Bapak Ibu akan melihat mungkin ada banyak orang yang nempel-nempel, pegang-pegang sini Makom Ibrahim, ya. Bapak Ibu perlu kita ingatkan bahwasanya tidak ada syariat yang demikian untuk mencari berkah dengan benda-benda seperti ini gitu. Ya, jadi tinggalkan saja, kita lewat ke sini, ya. Langsung kita mengerjakan sholat 2 rakaat setelah tawaf tadi. Tadi kita katakan kalau bisa pas di belakang, jadi itu Ka'bah, ini Makam Ibrahim, nanti kita di belakangnya, ya nggak apa-apa, boleh, bagus. Kalau pun nggak dapat di sini, kita dapatnya di sini, dapatnya di sana, atau ini semua penuh nih.
Ya cari tempat yang intinya tempat yang masih kosong yang bisa kita mengerjakan sholat. Ya? Kalau di sana udah dibuatnya batasnya kan. Iya, biasa ada batasannya sih bagian depannya itu di mana nanti. Ada batasannya gitu. Kalaupun nanti nggak dapet di area batasan itu, di belakangnya lagi mau ke arah sa'inya nanti pun kita nggak apa-apa. Itu nanti. Yang penting selama masih di area Masjidil Haram. Di sini tadi kita mengerjakan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah setelah tawaf 2 rakaat. Satu yang pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Dan yang kedua kita membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Setelah itu Bapak Ibu silakan berdoa dulu. Kita akan kasih waktu sebentar. Setelah itu kita akan melanjutkan kembali. Apa setelah itu? Tapi sebelumnya ketika kita berjalan kemari, apa yang kita baca? Tunggu, kita tarik sedikit. Setelah tawaf, ketika perjalanan menuju ke Maqam Ibrahim nih, mau sholat di Maqam Ibrahim, apa yang kita baca? Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat sholat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dilihat dibuka bukunya lagi kalau ada halaman 34. Halaman 34. Nah, itu diingat-ingat, dihafal. Nah, itu sholat 2 rakaat. Kemudian setelah ini selesailah rukun yang kedua. Oke. Nggak apa-apa, boleh. Boleh. Bawa buku catatan yang udah kumpulan doa semuanya. Anak ada nitip doa apa, nggak apa-apa bawa. Nggak apa-apa, boleh. Begitu. Nah, setelah dari sini, sebelum kita menuju rukun yang ketiga, sa'i. Apa yang kita kerjakan? Minum air zam-zam. Ya. Hukumnya apa? Sunnah. Oke. Ustaz, aduh kemana ya? Lupa tadi minum air zam-zam. Buru-buru nih pas sa'i. Ya nggak apa-apa. Gitu. Jangan khawatir. Nah, kita minum zam-zam. Kemudian sunnahnya kita ambil sedikit zam-zam tersebut. Kita siram ke atas kepala kita. Usahakan nanti di situ kan ada tempat kayak tong sampah begitu. Tong sampah itu bukan tong sampah kayak kita sini ya, bersih lah, isinya cuman gelas-gelas air zam-zam itu. Nanti ya jadi waktu mengguyurkannya itu usahakan cari tempat yang agar basahnya itu nggak berserak kemana-mana. Kadang itu jadi banjir kan, sebagian orang sembarangan ini becek gitu, kasihan sih, itu bahaya. Cari tempat siram ya sambil tadi membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Bebas, nggak harus baca doa ini, doa yang lain juga boleh. Ingat tadi kita udah sampaikan di dalam ya. Jadi khasiat keutamaan minum zam-zam itu khasiatnya sesuai dengan doa kita atau niat kita mau untuk apa. Doa masing-masing boleh. Adab ke kiblat atau gimana gitu, ada sunnahnya? Ya boleh, di antara adabnya kita boleh sambil menghadap ke arah kiblat juga. Kalaupun nggak menghadap ke kiblat juga nggak mengapa, begitu. Di antara sunnahnya lagi kita minum adalah sambil kita duduk atau jongkok seperti itu. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Barulah kita berjalan menuju mas'a, tempat sa'i. Oke. Pertanyaannya, apakah kita harus memberikan isyarat lagi ke Hajar Aswad? Iya. Jadi kita memberikan isyarat. Kalau sebenarnya tadi kalau bisa kita menyentuhnya, kalau enggak kita cukup memberikan isyarat. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita pergi ke mas'ah, tempat sa'i tadi. Oke. Nah, ini Maqam Ibrahim, tempat sa'i itu ada di belakang sini nih, set nanti itu. Ya, tempat sa'inya ada di belakang sini. Nah, sambil kita coba lihat bab yang tentang sa'inya, coba buka. Oh ya, ini ECC-nya nih kita pindahkan kemarin. Tapi nanti di sana biar Bapak Ibu nggak kaget loh, kayaknya kemarin waktu manasik kita harus nyebrang nih kok tiba-tiba gitu. Jadi nanti kalau di sana di lapangan tempat sa'inya itu ada di dekat area Maqam Ibrahim di belakangan ya. Sa'inya ya. Nah, jadi kita perginya ke arah belakang. Nah, ini anggaplah ini tempat sa'inya udah. Dalam perjalanan ke sini, ke tempat sa'i, apa yang disunnahkan? Ada bacaan khusus.
Apa itu zikirnya? Coba lihat bab sa'inya. Nah ini. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sampai situ. Oke. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ini anggaplah ini sofa, itu marwah. Oke. Nah sampai di sini kita membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Yang artinya sesungguhnya sofa dan marwah merupakan di antara syariat-syariat atau syiar-syiar Allah. Nah, sampai di sini kemudian kita juga membaca, selain membaca doa itu apa yang kita baca? Lihat halaman setelahnya. Abda'u bima bada Allahu bihi, yang artinya aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Di mana ayat tentang sa'i tadi, inna sofa wal marwah, Allah mulai dengan bukit Sofa. Jadi disinilah kita mulai di bukit Sofa. Set. Oke. Anggap kita sekarang sudah berada di atas bukit Sofa. Jadi bukit Sofa itu kan nanti naik begini nih. Ada di bawah itu kayak di sinilah tempat orang-orang yang naik kereta sorong itu, gitu kan? Kursi roda. Di sinilah dia nanti mereka. Nah, di sini kita pun udah sampai sini, itu udah dianggap kita sudah sah untuk naik di bukit Sofanya. Yang penting kita sudah sampai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dari sini nih mulainya, itu udah nggak dianggap kita nggak terhitung udah masuk ke sofa. Jadi nanti sampai naik dulu ke atas. Atau sampai di batasan dekat ada kereta tempat kursi roda itu. Nanti di sini kita, apa yang kita lakukan? Ayo. Kita menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Lihat di situ nanti ubinnya itu arahnya ke arah Ka'bah sana. Iya. Jadi ubinnya itu semuanya kita dimanapun kita berada itu semua garis lurusnya itu nanti ke arah Ka'bah. Masalahnya ubinnya tuh ada yang gini di garisnya. Ya. Lihat aja nanti arahnya tuh Pak. Jadi gampang lah insya Allah situ ya. Atau lihat aja banyakkan orang di mana. Karena di situ di area Mas'ai itu, sa'i itu banyak juga yang salah-salah nih kiblat di sana, dia doanya ke sana nih kemana-mana tuh. Gitu. Jadi itu pun kalau nggak kita persis ke arah Ka'bah juga nggak apa-apa. Yaitu adabnya di dalam berdoa. Nah sampailah di atas bukit Sofa ini, apa yang kita lakukan? Membaca zikirnya tadi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abadah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Itu dibaca sebanyak berapa kali? 3 kali. Di antara bacaan tersebut kita selipin dengan doa. Jadi itu dibaca sekali, kita berdoa. Minta doa, nanti kita kasih waktu mungkin sekitar 1 menitan. Ya, ibu-ibu berdoa, bapak-bapak silakan, itu tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian setelah doa nanti baca lagi zikir yang kedua kali, Allahu Akbar dan seterusnya. Berdoa lagi, kemudian sebelum pergi ke bukit Marwah, baca lagi zikirnya yang ketiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Setelah 3 kali, baru langsung kita pergi ke bukit Marwah. Jadi nggak perlu berdoa lagi, tapi langsung kita jalan ke bukit Marwah. Oke, paham? Baik. Nah kita jalan ke sini. Nah ini di area Mas'ai ini, tempat kita berjalan ini, bebas mau baca doa apa saja. Ya, tidak ada bacaan doa khusus kecuali hanya ketika kita berada di area Batnil Wadinya tadi, perut lembahnya yang ditandai dengan warna hijau. Ya, dinukilkan dari sebagian para salaf, mereka berdoa apa? Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. Ya Allah, ampunkanlah, rahmatilah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mulia. Nah, di situ nanti kita lari kecil, anggaplah di sini ada lampu hijaunya itu, area Batnil Wadinya. Kita lari-lari kecil khusus bagi yang laki-laki. Ingat, lari-lari kecil saja, tidak perlu yang lomba-lombaan. Ya,
Nah, nanti lewat situ jalan biasa lagi, baru kita naik ke Bukit Marwah. Nah, sampai Bukit Marwah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan sebagaimana apa yang kita lakukan ketika berada di Bukit Sofa. Ya, hadap kiblat lagi, kita berdoa lagi, kita membaca zikirnya, berdoa. Ya. Nah, dari Bukit Sofa ke Marwah ini udah dihitung 1. Nanti begitulah selanjutnya. Nanti dari sini kita ke Sofa 2, sana ke sini 3, 4, 5, 6, dan terakhir nanti di Bukit Marwah 7. Iya, Marwah. Tapi terakhir kita di sini nggak perlu lagi kita berdiri berdoa membaca zikir tadi lagi. Kita udah bisa langsung keluar untuk tahalul. Pintunya lain. Nanti dia sebelah kanan itu di sudut. Sebelah kanan bukitnya, di sebelah sisi bukitnya nampak lah, situ ada bacaannya pintu keluarnya itu. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, tidak ada sholat khusus ketika kita mengerjakan, kita berada di Bukit Sofa dan Marwah. Ya, seperti ada sebagian orang berkeyakinan bahwa di Bukit Sofa atau di Bukit Marwah kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah di atas. Nggak ada sholat khusus. Tapi kalaupun kita mau sholat, silahkan tanpa meniatkan tadi kekhususan itu tadi. Kayak misalnya seandainya kita berada di area sini, ternyata masuk waktu sholat berjamaah, maka kita berhenti sholat di situ. Kita sholat di situ. Nah, tapi kalau diniatkan untuk sholat khusus tergantung seperti itu nggak ada. Bahkan kadang sebagian askar diusir itu sama mereka. Padahal kalau di tempat lain kita sholat sama mereka nggak berani mengusir kita. Tapi kalau di situ boleh jadi sebagai mereka diusir karena ini sholatnya nggak dianggap nih, nggak benar gitu. Nah, oke, setelah itu kita keluar nanti tahalul. Set, Bapak Ibu boleh, yang bapak-bapaknya kalau memang mau tahalul di situ, ya saya sarankan sebaiknya kembali di hotel atau di tempat yang lain. Kalaupun terdesak harus di situ pengen sekali, cari tempat yang aman supaya rambutnya nggak berantakan lah, begitu. Cari tempat sampah gitu. Atau tadi kita nanti pergi ke tempat tahalul itu, ke tempat cukur rambut gitu. Kita nanti bisa potong rambut di situ. Ya, sediakan aja ya kira-kira sekitar 15 real lah itu kalau buat cukur rambut itu. Tapi kalau saya sendiri pribadi biasa saya bawa alat ketam rambut sendiri, jadi bisa cukur sendiri di hotel seperti itu. Tahalul juga nggak ada bacaan khusus ya Bapak Ibu. Bagian mungkin ada keyakinan kalau tahalul kita nanti rame-rame nanti di luar tuh mereka semua dipandu berdoa menghadap kiblat, berdoa khusus, ya, apalah doanya gitulah. Kami selesai mengerjakan ini belas segala macam. Nggak ada doa khusus. Pokoknya kita gitu selesai potong rambut, udah. Kita udah selesai tahalul. Jadi nggak harus di tempat itu. Nggak harus di tempat itu. Di hotel pun boleh ya. Di hotel pun boleh. Di bawa gunting sendiri boleh. Perempuan saran saya di hotel. Di hotel saja, Bu. Ya? Harus di hari yang sama. Bawa-bawa. Sebenarnya nggak harus. Tapi ya kalau kita selama masih belum tahalul, larangan ihram tadi masih berlaku sama kita. Iya. Gitu. Tapi selama tadi ya catatannya selama dia masih belum tahalul, statusnya masih muhrim. Artinya masih belum boleh potong rambut, belum boleh bermesraan dengan pasangan, belum boleh potong kuku dan lain sebagainya, nggak boleh. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan? Maksudnya tadi kan pas di tahalul tadi kan kalau ke hotel kan makan waktu lah gitu ya. Nggak apa-apa, seperti tadi ibunya bertanya, apa harus di saat itu, hari itu? Bahkan besok pun juga nggak apa-apa juga. Tapi statusnya masih muhrim dia. Ya lagian kalau dari sini jarak kita ke hotel kan juga ini. Kita potong sedikit dulu. Iya. Baru nanti cukur habis. Ya. Itu bisa juga satu. Boleh. Gitu. Ada lagi? Biasanya kalau kita ke Mekah lagi, kita harus pakai ihram lagi. Mau ke Masjidil Haram lagi? Kita mau ke area tawaf. Tadi seperti yang saya sampaikan, sekarang peraturannya untuk tawaf di area Ka'bah itu, di piringannya ini,
itu tidak dibolehkan kecuali bagi orang yang akan melaksanakan umroh. Dia sedang ihram. Ihram beneran. Tawaf harus pakai ihram. Iya, gitu. Satu kali aja pakai Kepingin ihram. kali pakai pakaian ihram kan nggak apa-apa. Saya nggak menyarankan sih, Pak. Saya nggak menyarankan, tapi mungkin itu balik kepada masing-masing lah. Tapi kalau saya sendiri sebaiknya dihindarin. Tadi seperti kita sampaikan ya, Kalau pakaian sopan aja nggak boleh. nggak boleh, nggak boleh, Sekarang ini ya. nggak boleh sekarang. 2018 masih Ah, boleh. iya, dulu masih boleh. Karena sekarang makin padat, jadi prioritaskan buat orang yang umroh dulu, biar mereka ibadah umrohnya bisa berjalan dengan nyaman. Gitu. Adapun kita, ya kita di atas. Ya insya Allah bisa jadi itu lebih baik karena semakin banyak langkah yang kita jalankan. Nggak boleh masuk. Masih dilarang. Oh boleh, tapi yang nggak boleh itu ke area tawafnya ini. Oh iya. Ha-ha, Dekat Ka'bah tuh nggak boleh. nggak boleh. Masuk masjidnya boleh. Ya kalau Bapak mau ngeliat Ka'bahnya, nanti ada pintu-pintu kita kasih tahu nanti yang Bapak bisa lihat lah, bisa nikmati pemandangan Ka'bah dari situ juga. Gitu. Kalau perempuan bebas, dia nggak mesti pakaian ihram, ya pakai pakaian, yang penting pakaian menutupi aurat sudah boleh dia masuk ke dalam area situ. Gitu. Ada lagi, Bapak Ibu yang mau tanyakan? Nah, kalau memang tidak ada lagi yang tanyakan, ya mungkin kita cukupkan ya, Bang Ismi. Kita balik lagi ke dalam. Ke hotel. Ya, belum. Ke ruangan. Ya nanti mungkin ada penyampaian dari Bang Eka terkait tentang itinerary kita, rangkaian kegiatan kita di sana. Ya. Jadi nanti ada tanya jawabnya lagi. Mungkin kalau lebih dalamnya bisa kita di ruangan nanti ya. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke ruangan yuk.